Humasi, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta. Bersama saya Vanessa dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Aan Aspianto, SH, SSI, MH, selaku Direktur Pascasarjana Untirta, dan juga Profesor Dr. Insinyur Ali Alhamidi, STMT, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Halo Prof. Ali dan Prof. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat. Habis lebaran yang seger bugarnya kembali fitri ya. Alhamdulillah. Oke Prof, di episode kemarin ini sudah dibahas oleh Pak Tono seputar prosedur pendaftaran dan juga jadwal pendaftaran Pascasarjana Untirta. Nah mungkin di episode kali ini lebih diulik lebih dalam mengenai keunggulan-keunggulan atau hal-hal menarik di Pascasarjana Untirta ini. Ya. Nanti saya sudah mempersiapkan juga beberapa pertanyaan, nanti mohon dibantu dijawab ya Prof. Ya, siap. Oke, mungkin yang pertama nih Prof, mengenai apa aja sih program-program yang ada di Pascasarjana Untirta ini? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aan Aspianto sebagai Direktur Pascasarjana Untirta, ini bersama Wakil Direktur 1 Prof. Ali. Sebelum saya menyampaikan tentang keunggulan Prodi, saya ingin menyampaikan sejarahnya dulu. Kalau tidak salah sejarah Untirta ini kan kita sudah tahu tahun 81 diawali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, ya sebelum jadi negeri dari swasta. Sampai perjalanan sejarah itu sampai Untirta menjadi negeri tahun 2001. Waktu itu Presiden Gus Dur ya, dan Prof. Habibie. Nah, dalam perjalanan waktu itu Untirta mengalami perkembangan yang sangat pesat, sangat dahsyat, sehingga S1 itu dilengkapi dengan S2, kalau tidak salah tahun 2007, kepemimpinan Rektor Profesor Rahman di situ. Jadi sekarang saya ini mungkin Direktur yang ke-7 atau yang ke-8. Dulu Prof. Rahman, Prof. Soleh, Prof. Sudardio, Prof. Beni, lantas Prof. Dr. Huseri, Prof. Suherman, ya, saya ini Direktur yang ke-7 dan yang ke-8 ya sekarang periode 2. Nah, awal dari perkembangan itulah terjadi perkembangan di setiap fakultas sehingga menuntut penyesuaian yang tadinya Pascasarjana itu ada 19 prodi dengan penyelarasan di fakultas dengan nomenklatur monoprodi atau monodisiplin dan multidisiplin, sehingga dari 19 prodi sekarang Pascasarjana menjadi Pascasarjana multidisiplin dengan 6 prodi. Jadi 13 prodi lainnya sudah kembali ke alamnya masing-masing, ya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Seperti ada di Fakultas Ekonomi, ya, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Ekonomi, lantas di Teknik, Magister Teknik Industri, Magister Teknik Mesin, juga di FKIP ada Magister Matematik, Magister Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Dasar, gitu. Terus ada juga S3 Pendidikan dan S2 Pendidikan, itu masuk ke multi. Di pertanian juga ada, S3 Pertanian dan S2 Pertanian, nah itu juga masuk ke multi. Juga di FISIP, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Administrasi Publik. Nah itu kembali ke fakultas menjadi monodisiplin dan Magister Ilmu Hukum. Jadi 19 prodi, sekarang ada 2 nomenklatur, 6 prodi multi di Pascasarjana dan 13 prodi monoprodi, ya. Sehingga nanti ke depannya gitu ya, penerimaan mahasiswa itu sudah akan ditangani oleh masing-masing fakultas dan Pascasarjana. Ya, alhamdulillah dengan perkembangan yang sangat signifikan itu, saya berharap gitu ya,
apakah itu dari mono dan multi, semuanya akan mengalami peningkatan dalam jumlah kuantitas dan kualitasnya. Mungkin nanti disampaikan oleh Pak Wadir Satu bagaimana keunggulan masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau informasi mengenai prodi-prodi juga bisa diakses di website PMB Untirta itu ya Pak? Ya, semua informasi terkait dengan prodi tentunya bisa diakses di masing-masing prodi ya, karena fakultas juga sudah punya masing-masing websitenya. Tapi kalau terkait dengan penerimaan tentunya nanti terpusat di website penerimaan.untirta.ac.id. Jadi kalau masyarakat atau teman-teman calon mahasiswa kalau misalkan berkeinginan kuliah di pasca sarjana untuk program magister maupun program doktor bisa mengakses ke untirta.ac.id yang kemudian kita melihat di masing-masing fakultas semua informasi terkait dengan kepaskaan ya, yang di mono maupun di multi itu ada. Kemudian nanti kita tinggal klik linknya di masing-masing program. Misalkan untuk multidisiplin kita bisa klik ke pasca sarjana yang kemudian untuk yang mono di masing-masing fakultas. Nah, nanti tinggal mengikuti alurnya seperti apa dan informasinya juga tersedia di sana sepenuhnya. Sudah tersedia di sana ya? Sudah tersedia. Oke, selanjutnya mengenai keunggulan-keunggulan Prof dari masing-masing prodi yang ada di pasca sarjana Untirta itu apa aja? Ya baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kita itu punya 6 prodi, 2 program doktor yaitu Doktor Ilmu Pendidikan dan Doktor Ilmu Pertanian, kemudian ada 4 program magister yaitu pendidikan teknik vokasi, pendidikan teknik vokasi, kemudian ada magister ilmu pertanian dan magister teknologi pendidikan dan lingkungan ada 4. Nah tentu masing-masing prodi punya keunggulan sesuai dengan bidang ilmunya ya. Misalkan untuk pertanian ini yang terkhusus gitu ya, pertanian karena memang dengan pertanian harapannya kan sesuai dengan harapan dari pemerintah bagaimana bisa meningkatkan swasembada pangan dan seterusnya kaitannya dengan bagaimana kita menghilangkan ketergantungan gitu ya. Ya tentu problem itu akan bisa diatasi kalau memang banyak SDM yang mengenal lebih dalam terkait dengan pertanian. Karena dengan sekolah atau dengan mengikuti pendidikan pasca di Untirta, khususnya di magister pertanian maupun doktor, akan dibekali banyak keilmuan. Sehingga nanti di dalam mengatasi permasalahan pertanian itu bisa didapatkan seperti bagaimana sih kita meningkatkan produktivitas panen, kemudian bagaimana mengurangi kegagalan panen dan yang lain-lainnya, itu bisa didapatkan dengan kita kuliah di pasca sarjana, baik itu magister maupun doktor. Kemudian terkait dengan lingkungan, tentunya permasalahan lingkungan itu juga bisa dipelajari dan bisa didapatkan terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan disiplin ilmu pertanian, dan ini menjadi market yang sangat bagus buat para lulusan sarjana ya untuk bisa mengetahui bahwa lingkungan itu sangat luas bidang cakupan kerjanya gitu ya. Di samping sebagai auditor lingkungan bisa juga menjadi dosen pendidik ataupun peneliti tentang lingkungan atau bahkan LSM yang terkenal kan seperti Greenpeace gitu ya, Greenpeace gitu ya, terkait dengan lingkungan itu bisa dengan berkuliah di magister. Dan tentu dengan kuliah di S2 lingkungan banyak hal yang tentunya akan didapatkan. Kemudian S2 vokasi ini diperuntukkan ke teman-teman khususnya guru ya yang di SMK. Ini peluang karena ada di Banten tersedia pendidikan vokasi sehingga para guru yang ingin meningkatkan kompetensinya ya bisa kuliah di magister vokasi khususnya yang dari SMK, karena dengan meningkatkan pendidikan melalui pendidikan di vokasi banyak hal yang didapat gitu ya, terutama tentunya kaitannya dengan bagaimana sih mengembangkan pendidikan vokasi dan seterusnya, termasuk juga kita punya pendidikan teknologi pendidikan di program magister. Itu juga dari berbagai sumber keilmuan memungkinkan kita bisa masuk sebetulnya ya.
namanya multi. Ketika multi maka semua disiplin secara umum gitu ya bisa masuk, walaupun nanti ada lingkup tertentu. Misalkan di pendidikan vokasi maka semua lulusan S1 memungkinkan, baik dari pendidikan biologi, IPA dan yang lainnya bisa memungkinkan untuk kuliah, termasuk dari teknik pendidikan, magister teknologi pendidikan. Kemudian untuk lingkungan juga dari berbagai disiplin ilmu seperti teknik gitu ya, kemudian pertanian itu bisa masuk kuliah di magister lingkungan. Itu yang menjadikan kenapa sekarang posisinya di bahasanya dipisahkan antara monodisiplin supaya fokus ke ilmuannya, sementara yang multidisiplin memungkinkan gabungan dari berbagai disiplin ilmu menjadi sebuah keilmuan yang lebih besar, yang tentunya kompetensinya tidak diragukan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada. Nah, maka berharap nanti siapapun yang lulus sarjana, kalau ingin berkeinginan kuliah di program magister, silakan daftar ke Untirta melalui website penerimaan.ica.id yang kemudian bisa diseluncur atau kita lihat linknya, kemudian nanti di situ kita bisa lihat alur untuk pendaftarannya. Itu secara umum seperti itu. Ya, ini tambahan saya. Jadi tadi ditanyakan keunggulan ya di antaranya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir satu. Kita ini kan khusus multi itu punya sejarah mengelola pasca itu sudah lama gitu ya, dari 2007. Sedangkan di Mono itu kan baru tahun sekarang ya. Sehingga dengan pengalaman itu termasuk juga para alumninya seperti wali kota Cilegon dulu di kita di Multi. Ya, betul. Pak Heldi Agustian itu lulusan dari kita juga. Lantas ini Pak Saprudin wali kota Serang juga lulusan kita doktor ya. Bahkan saya juga pernah nguji disertasinya gitu. Juga tuh Pak Andrasoni gitu ya, juga dari pasca sarjana dulu yang multi dari administrasi publik. Lantas juga ada Isra Mi'raj gitu, yang dari hukum juga dulu tuh, dan teman-teman alumni yang lainnya yang mempunyai kedudukan gitu ya, baik di pemerintahan, di swasta gitu ya, punya jabatan, dan di masyarakatnya itu cukup lumayan lah, sehingga saya sebagai direktur menghimbau kepada masyarakat gitu ya, marilah kita bergabung dengan pasca sarjana, karena multi itu bisa dimasuki dari berbagai multidisiplin ya. Kalau tadi pertanian gitu ya, bukan hanya pertanian, bisa dari agroteknologi, dari bisnis, bisa dari perikanan, bisa dari peternakan gitu. Juga dari untuk studi lingkungan S2-nya juga bisa masuk dari mana-mana ya, dari biologi gitu ya, dari pertanian, dari teknik, bahkan hukum lingkungan juga ada, bisa dari orang hukum juga. Untuk pengacara ya, pengacara lingkungan. Dari pengacara lingkungan ada sekarang itu. Itu juga dari S3 pendidikannya. S3 pendidikan ini bukan hanya dari jurusan-jurusan tertentu, tapi semua jurusan masuk ke S3. Bisa guru-guru yang dari jurusan matematik, biologi, pendidikan IPA, itu bahkan dari IPS itu ya, dari bahasa, semua bisa masuk ke S3 pendidikan. Dan kami juga punya pengalaman, mereka itu kebanyakan kepala sekolah juga, pengawas, penilik, gitu ya, kepala dinas, ada di kuliahnya bahkan dosen-dosen dari swasta juga. Yang jadi dekan itu ada di S3 pendidikan multi itu, yang termasuk juga S2 ya, teknologi pendidikan di situ. Jadi dari berbagai kalangan pengajar, baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, juga banyak dosen-dosen. Nah, itulah keunggulan dengan pengalaman pengelolaan di pasca sarjana ini. Sama ini Vanessa, kaitannya dengan ini, kita punya banyak sebetulnya program yang ditawarkan ke calon mahasiswa ya, khususnya yang dari vokasi gitu ya, SMK. Beberapa insentif akan diberikan dari kami, seperti misalkan alumni kita itu ya, yang punya kriteria yang kita sudah tentukan, itu bisa nanti banyak peluang insentif. Kemudian juga kepala sekolah itu yang juga berprestasi tentunya, guru yang berprestasi itu juga bisa masuk. Artinya nanti ada dikasih privilege gitu, diskon atau pengurangan ya, gitu. Ya tentunya ini menjadi buat daya tarik
teman-teman lah supaya bisa sekolah, bahwa sekolah bisa kuliah di Pasca, bahwa kuliah di Untirta banyak hal yang bisa didapatkan, tidak hanya dengan biaya murah, tapi tentunya secara keilmuan juga tidak perlu diragukan lagi, karena pengajarnya juga sebagian besar sudah guru besar dan doktor dari dalam dan luar negeri, sehingga silakan masyarakat yang mau daftar jangan ragu untuk mengunjungi website Untirta penerimaan.ac.id. Kemudian kalau pengen dapat informasi lebih jelas bisa ke ke Pasca, bisa datang langsung maupun bisa search website pascasarjana.ac.untirta.ac.id. Ya, jadi Pasca Sarjana Multi itu jangan lupa ya di Pakupatan. Kantornya di Kabupaten Gedung ya. Kartiwa. Kalau yang mono itu di fakultas masing-masing. Gitu. Jadi dengan jumlah doktor yang hampir semua sudah sedang mengajukan profesor juga. Jadi betul-betul dengan pengalaman ya, pendidikan, dan juga bisa dilaksanakan kuliahnya baik online ya maupun offline dan hibrid. Bisa kita sesuaikan nanti di waktu perjalanan kuliah itu. Kalau ya itu mengenai jadwal atau waktu perkuliahan itu seperti apa? Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga gitu. Ya, kuliah itu kita laksanakan ya seperti yang sudah-sudah, yaitu hari Jumat ya. Jadi setelah Jumat itu sampai malam, juga hari Sabtu dari pagi sampai malam atau sampai sore. Jadi kita waktunya fleksibel, bisa disesuaikan lah gitu dengan ya fleksibel. Itu kata-kata fleksibel itu penting bagi para calon mahasiswa yang punya kesibukan tertentu ya, seperti para pejabat, kepala dinas, itu manajer gitu ya, kepala sekolah. Nah, mereka itu kan waktunya minta izin di kantornya, tentu kan jangan sampai mengganggu pekerjaan gitu ya. Kita bisa sambil kalau umpamanya ini bisa ikut juga hibrid gitu. Jadi bisa dilaksanakan secara fleksibel. Bahkan nanti dengan perkembangan kemajuan di Pasca Sarjana, kita juga rencana akan mengadakan RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Jadi nanti orang-orang para calon mahasiswa baru yang sudah berpengalaman, baik jadi kepala dinas, kepala sekolah, pejabat ya, ataupun tugas-tugas lainnya, itu bisa disetarakan, recognize gitu ya. Ya berapa ya? Betul nah, ya. Itu. Jadi jangan khawatir lah, insya Allah dengan kualitas yang sudah berjalan kita tingkatkan juga ya di samping kuantitas ya. Kalau mengenai tadi salah satunya itu beasiswa ya maksudnya Prof. Mengenai alumni ataupun kepala sekolah yang berprestasi, itu maksudnya beasiswa atau bagaimana? Insentif. Jadi kalau beasiswa itu nanti di luar itu misalkan ada beasiswa dari Lasnas atau dari LPDP, seandainya ada program-program itu gitu ya. Ya termasuk beasiswa dari Pemda mungkin ya. Pemda mungkin. Yang pengirimnya. Siapa tahu pemerintah daerah punya kebijakan menyekolahkan para pegawainya untuk sekolah di Untirta itu kan beasiswa. Tapi nanti kita secara kelembagaan kita memang mengkhususkan bagi para alumni yang berprestasi ataupun kepala sekolah yang berprestasi atau guru yang berprestasi, kita ada insentif ya yang akan diberikan. Ya tentunya kalau misalnya ada hal yang ragu terkait dengan insentif bisa ditanyakan langsung ke Pasca Sarjana. Hotline-nya ada di di website, bisa atau mungkin bisa datang langsung di Pakupatan. Gedungnya kampusnya dekat di terminal. Ya, dekat dari mana ditempuh dari Tangerang, Cilegon, Serang gitu ya. Aksesnya gampang. Ya. Kalau Faris juga pernah dengar nih Prof mengenai program fast track, itu masih ada Pak di Pasca Sarjana? Ya, program fast track itu program yang sedang ditawarkan ke para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang semester 7 gitu ya, bahwa fast track itu diperuntukkan ke mahasiswa yang berprestasi tentunya dengan IPK tertentu, ada syarat khususnya itu ya, yang mereka berkeinginan dengan prestasinya itu untuk melanjutkan program magister, sehingga nanti begitu yang bersangkutan ada di semester akhir sedang skripsi memungkinkan untuk ikut kuliah di S2. Jadi ada di 2 tempat nantinya
itu nanti begitu skripsinya sudah selesai langsung menjadi mahasiswa pasca. Nah itu kita juga buka, nanti di website juga akan disediakan terkait dengan program itu, tapi ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang masih aktif gitu ya, bukan alumni. Karena menjadi fast track, percepatan, sehingga nanti yang tadinya S1 sekian tahun atau sekian semester belum selesai sudah mengambil S2 gitu. Kita udah buka, tentu tidak hanya di multi, kalau multi itu mungkin lebih ke apa namanya, ke pendidikan vokasi itu memungkinkan, lingkungan juga memungkinkan gitu ya, untuk mereka-mereka mahasiswa yang bidang ilmunya bisa masuk ke multi, silakan bisa mendaftar sesuai dengan kriteria yang ada. Oke nih Prof, banyak juga dari guru-guru BK ini yang bertanya di prodi S2 BK ini kapan adanya atau adakah alternatif jurusan di Perkesarjanaan ini? Ya sebetulnya kita sedang mengusahakan untuk mendirikan program Magister BK ya, tapi untuk saat ini memang belum ada ya program Magister BK, tapi untuk para guru BK jangan khawatir. Untuk bisa kuliah di pasca sarjana ya bisa mengambil di Magister Teknologi Pendidikan, karena di teknologi pendidikan kan mengcover banyak hal keilmuan itu ya, sehingga memungkinkan para guru BK untuk bisa kuliah di multidisiplin. Dan itu juga ada beberapa guru BK yang diantaranya dari SMA di Cilegon ya, sudah menjadi alumni dan sedang ada juga dan akan yang daftar juga sekitar 5 orang kemarin. Jadi jangan khawatir, jurusan apapun termasuk jurusan BK gitu ya, guru BK bisa kuliah di S2 TP atau bahkan bisa di S3 pendidikan gitu. Dan yang menjadi keunggulan utama nih ya, yang perlu diindikan sama masyarakat, ketika kuliah itu di kawasan yang dekat maka banyak biaya-biaya yang bisa dipangkas sebetulnya, karena kita tidak memikirkan dari sisi biaya kos pastinya ya. Yang kedua, meninggalkan anak istri bagi yang sudah berkeluarga. Nggak usah ngambekelin lagi kalau jarak jauh. Ya, sehingga bisa aktivitas itu bisa jalan. Kalau kuliahnya misalkan di Surabaya atau di Malang, ya paling nggak harus ada biaya tambahan untuk kos, kemudian jauh dari anak istri. Artinya di situ kan nanti ada 2 dapur, tapi kalau di sini tetap 1 dapur, kapanpun bisa ketemu anak maupun istri, ya sesuai dengan jadwal kuliahnya. Dan kuliahnya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Dir, kita hibrid fleksibel sesuai dengan kebutuhan, tinggal disepakati antara dosen dan mahasiswa gitu ya. Sehingga buat yang sibuk dengan aktivitas perkantoran tidak terganggu untuk bisa kuliah. Sehingga secara pekerjaan tidak terganggu, secara keilmuan bisa mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pastinya ketika seseorang itu mencapai pendidikan yang lebih tinggi, karir akan bisa menjadi peluang lah untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Ya, sebagai tambahan juga, jadi yang kuliah di pasca multi ini bukan hanya orang yang punya duit gitu ya, yang harus dibayar sekaligus, tapi kita bisa sesuaikan. Saya sesuaikan ya. Kita nanti kerjasama dengan pihak ketiga gitu, mungkin dengan bank gitu ya, untuk bisa diberikan kesempatan gitu, yang bayar bank nanti bisa difasilitasi oleh bagian kredit itu. Jadi ya banyak fleksibilitas ya di dalam pola pembayaran. Artinya supaya mereka itu tidak merasa hal-hal yang memberatkan. Oh saya harus bayar sekian juta. Maksudnya bisa dicicil 2 kali atau 3 kali. Gitu. Ya, udah mau dekat, udah mau murah gitu ya, juga bisa dicicil gitu. Coba kita bayangkan kalau di luar Banten gitu ya, seperti tadi disampaikan ke Jogja, ke Surabaya gitu ya. Untuk biaya kosnya aja berapa, pesawat berapa, mobilnya berapa, buat meninggalkan anak istri, bekal gitu ya. 1 bulan gitu, adik kita udah nggak ada itu. Jadi masih bisa dilakukan ya, karena kemarin juga ada dengan semangat yang tinggi gitu, tapi kesulitan dalam bidang ini pembiayaannya. Nah kita fasilitasi juga. Ya nanti kita bantu. Ya.
Prof boleh diulangi lagi mengenai helpdesk, bisa ditemui di mana itu informasi helpdesk? Informasi helpdesk bisa datang langsung ke Pakupatan di Gedung kantor Kartiwa. Pasca Sarjana di Gedung Kartiwa ya, atau mungkin bisa kunjungi website pascasarjana.untirta.ac.id. Ya. Oke, mungkin terakhir nih Prof, closing statement atau pesan untuk para calon pendaftar pasca sarjana di Untirta ini adakah? Ya, ini untuk para calon mahasiswa baru pasca sarjana multi, mari kita daftar ya, nanti kita bantu tingkatkan kualitas kita sebagai insan akademis utamanya, siapapun latar belakangnya, dari manapun latar belakangnya, akan kita bantu menjadi seorang magister maupun seorang doktor. Ya, kalau saya mengharapkan warga Banten, Serang dan sekitarnya, ya tidak hanya warga Banten semuanya, tapi terkhusus adalah warga Banten, ada program pasca di Untirta. Saya kira ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan banyak kemudahan-kemudahan, dan pastinya secara kualitas tidak perlu diragukan lagi, karena semua pengajarnya juga dari perguruan tinggi yang bagus gitu ya, sehingga tidak perlu ragu. Dan fleksibilitas bagi para pekerja, pegawai, ataupun yang lainnya memungkinkan untuk bisa kuliah. Karena kuliahnya itu memang mengambil waktu yang buat aktivitas mereka itu tidak terganggu. Dan keunggulan tadi yang disampaikan itu juga menjadi sebuah nilai plus gitu ya. Kuliah dengan fleksibilitas pembayaran, kemudian juga banyak insentif yang kami tawarkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi minat atau daya tarik bagi calon mahasiswa, terutama para alumni. Ayo kita ramaikanlah pasca sarjana Untirta supaya Untirta itu lebih besar sebagaimana yang kita harapkan, cita-cita pendiri Untirta. Ya, jadi jangan tunda-tunda ya, segera daftarkan diri ya menjadi mahasiswa magister atau mahasiswa doktor multidisiplin pasca sarjana Untirta. Oke, sebelumnya terima kasih Prof. Aan dan juga Prof. Ali sama-sama. atas Alhamdulillah, informasi yang sangat bermanfaat ini. Nah, itu dia Sobat Jawara, jadi semakin tertarikan untuk daftar di pasca sarjana Untirta, dan juga diingatkan untuk informasi mengenai media sosial dan juga hotline serta website bisa diakses di sini. Itu dia episode di Humasin kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untirta Jawara.